Halo semuanya, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Bu Rizka ya. Lama sekali kita tidak berjumpa. Ibu harap kalian dalam kondisi sehat semuanya, tetap mengikuti protokol kesehatan, tetap memakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan. Karena itu untuk kebaikan kalian sendiri dan orang lain. Hari ini Ibu akan memberikan suatu materi yang bermanfaat untuk kalian. Jadi Ibu harap kalian tonton sampai selesai dan kalian memahami materi yang Ibu sampaikan hari ini. Sebelum kita memasuki ke materi, Ibu akan membacakan sedikit cerita untuk kalian. Jadi Ibu harap kalian simak ya. Di kelas, aku memiliki seorang teman. Menurutku dia cukup pintar dalam pelajaran. Akan tetapi dia terlihat kurang percaya diri. Saat diadakan diskusi pelajaran, dia terlihat hanya menjadi pendengar yang setia. Namun saya sering melihatnya menulis di secari kertas. Aku jadi penasaran dan meminjam kertas yang ditulisnya itu. Luar biasa, ternyata kertas itu berisi pemikiran-pemikirannya mengenai bahasan yang dibahas dalam diskusi. Tetapi mengapa dia malu untuk mengemukakan pendapatnya? Dari sedikit cerita yang tadi Ibu bacakan, bisa kita simpulkan bahwa masing-masing anak itu mempunyai cara sendiri dalam menguasai suatu materi, dalam mengikuti suatu pelajaran. Dan Ibu yakin sekali kalian juga termasuk anak-anak yang punya keunikan dan mempunyai cara tersendiri untuk memahami setiap pelajaran yang kalian terima. Dari keunikan-keunikan atau kemampuan yang berbeda-beda yang dimiliki oleh anak dalam mengikuti atau memahami suatu materi pelajaran, hari ini kita akan membahas mengenai pengembangan diri. Jadi, pengertian pengembangan diri ialah usaha untuk mengembangkan potensi-potensi positif yang dimiliki. Yaitu bagaimana cara kalian mengembangkan potensi yang kalian miliki sehingga bisa menjadi suatu jalan kalian untuk mencapai cita-cita kalian yang kalian harapkan. Dan dari mana Bu keberhasilan pengembangan diri ini dapat dilihat? Dari berbagai bidang, misal dari sekolah, dari bakat, dari keterampilan, dan dari pergaulan kalian. Bagaimana cara kalian bergaul dengan teman sebaya kalian, dengan orang yang lebih tua, dengan bapak ibu guru, dengan keluarga kalian, dan dengan masyarakat lingkungan tempat tinggal kalian. Jadi itu keberhasilan dapat dilihat dari berbagai bidang. Namun, keberhasilan pengembangan diri itu tidak semata-mata disebabkan oleh kemampuan intelektual, tetapi juga ditunjang oleh hal-hal lain. Contohnya, kemampuan berelasi. Berelasi itu hampir sama dengan bergaul. Bagaimana kita mencari relasi yang baik dan bagaimana kita berelasi dengan orang-orang tersebut dan bagaimana kita bergaul dengan mereka. Kemudian menemukan konsep diri. Tentukan dan temukan konsep diri kalian. Terus mengembangkan dan membangun kepercayaan. Memang untuk percaya kepada orang lain itu susah. Membangun kepercayaan kepada orang lain itu susah. Mungkin si A bisa percaya dengan kita, tapi belum tentu kita bisa percaya dengan dia. Atau sebaliknya, kita bisa percaya dengan si A, tapi belum tentu si A bisa percaya dengan kita. Jadi membangun kepercayaan itu bisa dibilang sulit, tapi harus bisa dilakukan. Terus membuka diri juga penting dan memecahkan konflik dan masalah itu juga penting, karena namanya manusia itu pasti punya masalah dan masalah itu harus diselesaikan. Jangan sampai masalah itu tidak diselesaikan atau mungkin lari dari masalah itu, jangan seperti itu. Karena namanya masalah itu harus diselesaikan dan serta merencanakan masa depan, karena masa depan penting untuk kalian dan yang bisa meraih masa depan adalah diri kalian sendiri dan yang bisa menentukan masa depan ya kalian sendiri. Orang tua, bapak ibu guru, saudara, teman atau orang lain itu hanya bisa memberikan motivasi. Kembali lagi yang bisa merencanakan masa depan adalah kalian sendiri. Jadi kalian harus bisa merencanakan masa depan kalian sendiri. Kemudian pengembangan diri itu didasarkan atas 3 hal. Yaitu apa saja? Yaitu ada 3. 1. Siapa diri kita. 2. Apa yang kita mau atau apa tujuan kita. Dan yang ketiga adalah apa yang kita punya untuk mencapai tujuan. Maksudnya gimana? Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah siapa diri kita. Pemahaman diri adalah landasan untuk mengasah dan mengembangkan diri kita.
Dengan kita mengenal diri kita, kita tahu bagaimana kelemahan kita, bagaimana kelebihan kita, karena namanya manusia itu punya kelebihan dan kekurangan. Jadi dengan kita tahu kelemahan dan kelebihan kita juga tahu bagaimana sifat kita, dan kita juga tahu bakat minat kita. Dengan pengetahuan seperti itu, kita tahu kemana kita harus melangkah untuk mengembangkan diri kita. 2. Apa yang kita mau, apa tujuan kita. Menetapkan sasaran atau tujuan adalah hal yang sangat penting dalam usaha mengembangkan diri. Dengan memiliki tujuan, kita tahu dari mana harus memulai dan jalan mana yang harus diambil untuk mencapai pengembangan diri yang kita mau. Dengan memiliki cita-cita dan keinginan yang kuat, tanpa kita sadari, itu yang akan menuntun kita untuk berjalan ke arah cita-cita kita dan membantu kita melawan segala hambatan yang menghadang. Jadi kita tahu tujuan kita kemana, dan secara tidak langsung, karena kita tahu tujuan kita kemana, kita itu akan dituntun ke arah cita-cita kita, dan kita juga akan dibantu untuk melawan segala hambatan yang menghadang. Kemudian yang ketiga, apa yang kita punya untuk mencapai tujuan. Oke, ketika hendak membeli sesuatu, pertama-tama yang harus kamu tahu adalah apa? Harga. Kemudian kamu hitung apakah yang kamu miliki cukup untuk membelinya. Hal yang sama juga berlaku dalam proses pengembangan diri. Setelah kamu tahu apa yang kamu inginkan, kamu harus memperhitungkan kemampuan apa saja yang dimiliki untuk mencapai tujuan itu. Hal ini berguna untuk membantu kalian menentukan langkah-langkah nyata untuk mencapai tujuan hidup yang kamu inginkan. Contohnya gini, misal kamu cita-citanya menjadi seorang dokter. Nah, kamu lihat kemampuan kamu, kira-kira aku sanggup nggak ya menjadi seorang dokter? Dengan kemampuan aku, misal kamu lebih senang dengan pelajaran IPS, apakah itu cukup membantu aku untuk aku menjadi seorang dokter? Jadi intinya memang pengembangan diri itu didasarkan ada tiga hal tadi ya, yaitu siapa diri kita, apa yang kita mau, dan apa yang kita miliki. Jadi kalau memang kalian kepingin tahu dan mengembangkan diri kalian, coba kalian refleksi diri, kalian benar-benar pahami diri kalian, yaitu siapa diri kalian dengan tahu kelebihan, kelemahan, dengan tahu sifat, dengan tahu bakat minat kalian, dan apa yang kalian mau itu juga kalian harus tahu, dan apa yang kita miliki untuk menunjang tujuan atau meraih tujuan yang kita harapkan. Jadi kalian cukup atau harus punya tiga hal itu tadi. Oke, itu tadi sedikit materi dari Ibu ya yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini, yaitu mengenai pengembangan diri. Semoga kalian paham. Dan untuk menyegarkan ingatan kamu tentang siapa kamu, apa tujuan kamu, dan apa yang kamu punya untuk mencapai tujuan itu, dan untuk menyegarkan ingatan kalian tentang siapa diri kalian, apa tujuan kalian, terus apa yang kamu punya untuk mencapai tujuan itu, nanti ada beberapa pertanyaan, sekitar 13 pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Apa yang Ibu sampaikan kali ini bermanfaat untuk kalian, dan tetap bersemangat ya, jangan sampai putus asa, jangan sampai kalian patah semangat, harus tetap semangat untuk meraih cita-cita kalian, karena masa depan itu sungguh ada, harapan itu tetap ada. Jadi Ibu berharap
kalian tetap bersemangat untuk meraih masa depan kalian. Jadi rencanakan dari sekarang dan kalian akan raih masa depan itu. Sudah ya untuk materi hari ini. Semoga materinya bermanfaat untuk kalian. Dan nanti kita berjumpa lagi dengan materi yang baru lagi, oke? Tetap jaga kesehatannya anak-anak, tetap jaga diri kalian, tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Ibu harap semuanya sehat selalu. Sampai jumpa lagi anak-anakku semua.